Kita akan merenungkan satu bagian dari kitab suci sebelum kita sama-sama berdoa. Saya mengajak kita membaca dari Injil Yohanes. Mari kita membaca Yohanes 18. Saya akan bacakan Yohanes 18 ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran, dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Mari saudara kita berdoa sekali lagi. Ya Bapa di surga, kami bersyukur boleh berkumpul di dalam doa meskipun kami belum bisa melakukannya dengan perkumpulan dan persekutuan secara fisik. Kami mohon anugerah Tuhan tetap. Kami mohon supaya Tuhan yang menyertai kami, menyatukan kami di dalam doa-doa kami. Dan kami terus memohon supaya Tuhan juga berkenan memberikan anugerah, boleh ada kelegaan bagi kami, boleh bersekutu, boleh beribadah kepada Tuhan, dan boleh beribadah dalam persekutuan doa bersama-sama kembali. Kami mohon supaya Tuhan berkenan mendengarkan doa kami, dan biarlah Tuhan juga yang boleh menjaga kami, sehingga kami tidak menjadi nyaman di dalam keadaan yang sulit untuk datang dan bersekutu, berdoa, dan beribadah kepada Tuhan. Tolong kami untuk menginginkan keadaan di mana kami boleh kembali bertemu satu dengan lain dan bersekutu, beribadah seperti sedia kala ketika Engkau masih menganugerahkan itu. Kiranya Tuhan pimpin, di dalam keadaan ini pun kami bisa bertumbuh, mendengar firman, dan juga bertumbuh di dalam memanjatkan doa bersama-sama. Ajar kami mempunyai kesehatian, dan ajar kami bertumbuh di dalam kesehatian kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu mengenai kemuliaan dari karya Kristus. Tentu sangat sulit untuk membahas secara tuntas apa-apa yang Kristus kerjakan. Surat Ibrani memberikan banyak sekali list tentang apa yang dikerjakan oleh Kristus. Dia adalah pencipta, dia adalah penopang ciptaan, dia adalah yang menjadi wujud dari kemuliaan Allah, dari natur Allah, dan ada banyak hal yang lain. Dia adalah imam terutama, imam besar yang akan membawa segala sesuatu yang membenarkan umatnya melalui pelayanannya. Dan saudara, di dalam bagian-bagian lain juga ada banyak hal yang menekankan pekerjaan Kristus. Dia sebagai sang manusia sejati, dia sebagai Israel yang tunduk kepada Taurat, dia sebagai hamba Tuhan yang setia, dia juga sebagai nabi yang menyerukan kebenaran, dan dia juga adalah raja. Nah, ini yang akan kita berikan fokus untuk pembahasan hari ini. Kita akan melihat apa yang Alkitab katakan mengenai pekerjaan Kristus, menyatakan kerajaan Allah sebagai raja. Ini merupakan bagian yang sangat dominan di dalam kitab Injil, karena kitab Injil jelas-jelas sedang berbicara tentang pemulihan kerajaan Allah. Pemulihan kerajaan yang tadinya diekspresikan lewat kehadiran Israel, yang digenapi lewat kehadiran Kristus. Kristus adalah anak Daud, yang tahtanya akan kekal selama-lamanya. Dia adalah yang diurapi oleh Roh Kudus menjadi raja. Dia adalah penggenap dari nubuat-nubuat yang Tuhan nyatakan di dalam kitab suci. Dia adalah sang anak, yang kepadanya sang Bapa berkata, "Engkaulah anakku, aku memperanakkan engkau pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu." Dan banyak bagian lain mengenai kerajaan yang kekal yang akan Tuhan berikan kepada Kristus. Jadi Kristus datang untuk menjadi raja. Nah, saudara, ini merupakan pengertian yang sangat menggoncangkan kita tentunya, karena raja tidak biasanya mengalami apa yang Kristus alami, kecuali dia adalah raja yang ditaklukkan.
Tapi Alkitab tidak memberikan alasan bagi kita untuk menafsirkan bahwa Kristus adalah raja yang ditaklukkan. Dia tidak berada di dalam keadaan takluk, untuk sementara sepertinya dia takluk, dia dimatikan dan dia dikubur. Tetapi pada hari yang ketiga, Allah memamerkan kepada para saksi bahwa dia adalah raja yang menang. Jadi Kristus adalah raja, dan ada beberapa hal yang mengajarkan kepada kita apa yang harusnya seorang raja lakukan di tengah-tengah dunia ini jika kerajaannya itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh Allah. Saudara, di dalam awal pelayanan Kristus, Kristus menyatakan diri kepada bangsa Israel melalui baptisan dari Yohanes. Ada banyak sekali arti yang bisa ditafsirkan dari baptisan Yohanes bagi Kristus. Yang pasti ini bukanlah baptisan pertobatan yang Yohanes berikan kepada murid-murid. Ini juga bukan baptisan untuk adanya sekelompok orang yang akan mewarisi kerajaan Allah menjadi orang yang ditebus dari kesalahan-kesalahannya. Ini juga bukan baptisan untuk membersihkan dosa. Kristus dibaptis untuk menyatakan kesatuannya dengan umat yang akan dia pimpin. Dan saudara, Kristus setelah menjadi raja, setelah dilantik untuk menjalankan pekerjaannya sebagai raja, dia pergi ke padang gurun. Nah, ini merupakan bagian yang sangat penting untuk kita soroti juga. Karena sang raja ini sekarang berada di dalam pembuangan. Dia ada di padang gurun, dia bersama dengan binatang-binatang liar. Ada gambaran tentang keharusan manusia untuk menjadi raja di tengah-tengah binatang. Sama seperti yang juga dimiliki oleh Adam. Adam juga adalah raja sebenarnya. Dia adalah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengatur taman dan juga menamai binatang. Dia juga adalah orang yang Tuhan berikan anugerah, boleh menjadi wakil Tuhan, boleh menjadi gambar Allah yang menyatakan kehadiran Allah. Dia juga menjadi orang yang boleh menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi menjalankan privilege menjadi raja ini, dia terbuang. Dalam keadaan terbuang, manusia tetap adalah gambar Allah tentunya, tapi yang sudah rusak. Dia tetap harus menaklukkan alam, dia harus tetap beranak cucu dan memenuhi bumi. Dia tetap mendapatkan hak istimewa sebagai ciptaan Tuhan yang akan menaklukkan seluruh bumi ini. Nah, maka gambaran Kristus di padang gurun itu menjadi sangat indah untuk kita masukkan ke dalam gambar, lukisan yang mau dipamerkan oleh Injil kepada kita. Ini bagian dari berita Injil. Jadi kalau saudara ingin sekali menjadi pekabar Injil, jangan lupa bahwa Injil bukan cuma sekadar pasal terakhir dari kitab Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes yang menggambarkan penyaliban Kristus. Bukan hanya itu. Injil dimulai dengan sebuah permulaan yang juga penting. Kita tidak bisa berpikir bahwa Injil itu adalah serangkaian pendahuluan untuk nanti berita salib dipamerkan. Saudara, tentu aneh kalau mempunyai pendahuluan yang jauh lebih panjang daripada message salib yang menjadi bagian yang menjadi tema inti di bagian akhir. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kitab Injil harusnya dipersingkat dengan mengabarkan Yesus pernah lahir, dia pernah hidup, dia pernah lakukan ini itu, tapi dia disalib. Ini yang paling penting. Salib Kristus adalah sorotan paling utama. Saudara, memang benar salib Kristus itu utama, tapi itu tidak berarti seluruh kehidupan yang lain menjadi tidak relevan. Karena kalau seluruh kehidupan Kristus yang lain tidak relevan untuk diingat, maka kita tidak akan punya buku-buku Injil dengan ketebalan yang sekarang kita miliki. Matius harusnya tidak 28 pasal, Markus harusnya tidak 16 pasal, Lukas harusnya tidak 24, Yohanes harusnya tidak 21. Nah, jadi ada sesuatu yang harus kita sadari mengenai kitab-kitab Injil kita. Inilah berita Injil. Markus mengatakan inilah permulaan dari Injil Yesus Kristus anak Allah. Yohanes mengatakan di bagian penutup bahwa semua ini diberitakan supaya engkau percaya, engkau tahu Yesus adalah anak Allah dan percaya untuk keselamatanmu. Ini Injil. Injil bukan cuma 1-2 kalimat mengenai maukah engkau percaya bahwa engkau ditebus oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Injil mempunyai konteks yang harus kita perhatikan serius. Dan itu sebabnya berita Injil tidak dimulai dengan Yesus pergi ke Golgota, tapi dimulai dengan berbagai permulaan yang berbeda-beda di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di mana semuanya menggambarkan pesan yang khusus bagi kita. Di dalam Injil Matius, permulaan dari Injil itu dimulai dengan perkenalan tentang siapa raja ini. Ini adalah raja yang tidak sembarangan muncul, dia punya masa lalu yang sangat agung.
Masa lalu yang melibatkan bangsa lain, melibatkan perempuan, melibatkan keadaan yang buruk, tetapi yang tetap menunjukkan kemuliaan dari raja ini. Raja ini adalah raja yang mengalami kehidupan yang paralel dengan Musa. Ya, pernah hampir dibunuh waktu masih bayi. Dan pembaca mulai menyadari bahwa Yesus sebagai raja bukan seorang raja yang tanpa tradisi. Ada tradisi penting yang membuat kita mengerti identitas Kristus yang menjadi raja bagi tradisi penting itu. Lalu kalau kita lihat Injil Markus yang lebih singkat daripada Injil-Injil lain, menyatakan permulaan yang juga agung. Karena dengan segera Markus langsung membawa kita ke dalam pergumulan Kristus yang ada di padang gurun. Diceritakan dengan singkat, lalu kemudian langsung Kristus memanggil murid-murid yang pertama. Dan konfrontasi dengan setan tanpa berpanjang-panjang langsung dicatat oleh Markus. Injil Lukas menceritakan begitu banyak hal sebagai pendahuluan. Injil Lukas adalah yang paling banyak memberikan porsi kepada pendahuluan atau kisah awal Kristus. Ada kisah tentang nyanyi-nyanyian, ada kisah tentang para perempuan yang saudara akan menemukan paralelnya juga di dalam perjanjian lama. Ada banyak hal-hal yang menjadi pendahuluan untuk kelahiran sang raja ini. Raja ini adalah seorang yang kelahirannya itu harus dirayakan melalui banyak peristiwa penting. Tentu peristiwa yang dicatat hanya peristiwa pilihan, tidak semua mungkin dicatat, karena kalau semua dicatat nggak ada buku bisa menampungnya, kata Injil Yohanes. Nah, maka Lukas juga memberikan latar belakang tentang sang raja ini, bagaimana orang-orang sebelum dia sudah disiapkan oleh Tuhan untuk menyambut kedatangan dia, bagaimana puji-pujian paling penting dan indah dari mulut perempuan, yaitu dari ibunya sendiri, dinyanyikan, bagaimana pujian dari seorang imam, yaitu Zakaria, dinyanyikan untuk seorang yang akan menjadi pendahulu yang membuka jalan bagi sang raja ini. Bagaimana berita ini sampai kepada para gembala bahwa sang raja sudah lahir. Sesuatu yang mirip dengan Matius yang memberikan gambaran tentang pesan Tuhan kepada orang-orang Majus dari timur. Bangsa-bangsa lain mengirim utusannya, orang-orang berhikmatnya, untuk pergi sujud menyembah kepada raja yang baru lahir ini. Pertanyaan mereka pun pertanyaan polos, ditanyakan kepada Herodes tanpa sadar efek yang mungkin terjadi dari pertanyaan itu. Karena mereka bertanya dengan cara yang sangat polos. Di manakah raja itu dilahirkan? Tentu pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan yang membingungkan bagi Herodes. Ini pertanyaan bukan cuma membingungkan tapi juga menakutkan. Kenapa ada bangsa asing mau menyembah Raja Israel? Apa peran bangsa asing di sini? Kalau Tuhan mau memulihkan Israel, lalu mereka ini siapa? Apa yang mereka mau? Apakah mereka mau hikmat? Kalau mereka mau hikmat, tentu mereka akan kecewa melihat bayi yang masih kecil, yang belum bisa bicara. Jika mereka mau bersekutu, tentu mereka tidak bisa mengikatnya dengan bayi itu. Harusnya mereka merubah strategi dan menjalin relasi dengan Herodes. Karena raja yang baru itu ternyata jelas-jelas tidak termasuk keluarganya Herodes. Dan tentu dengan akal sehat mereka akan tahu bahwa raja yang baru ini pasti akan konflik dengan Herodes. Maka lebih menguntungkan kalau mereka mengikat perjanjian dengan Herodes. Tapi ada satu problem. Herodes bukanlah yang ditunjuk oleh tanda-tanda langit yang mereka amati. Dan karena itu mereka tidak mau berurusan dengan raja ini. Mereka mau berurusan dengan raja yang sejati, seberapapun dia masih kecil. Raja itulah yang diberitakan oleh tanda-tanda langit. Dan ada kontroversi di sini, bukankah tanda-tanda langit itu menunjukkan kebiasaan nujum dari bangsa-bangsa kafir? Kenapa Tuhan pakai? Seolah-olah Injil Matius mau mengatakan kelahiran raja ini adalah perayaan bagi semua bangsa. Celakalah mereka yang tidak tahu. Dan ini yang seperti disampaikan dengan cara yang begitu indah dalam sebuah cerita. Bahwa tanda langit bagi orang yang mau pelajari ilmu apapun akan menunjuk kepada Kristus. Seolah ada pesan tersembunyi yang mengatakan tanda apapun yang kamu percaya. Jika kamu selidiki dengan cara yang tepat, tanda itu akan menunjuk kepada Kristus. Raja ini disiapkan kelahirannya. Kehebohan yang dialami oleh para raja lain di dunia ini tidak terdapat dalam Kristus. Tapi keagungan yang sejati yang tidak terdapat dalam raja manapun ada pada Kristus. Dan perayaan peristiwa kelahiran Kristus jauh lebih besar, jauh lebih agung, dan jauh lebih bermakna daripada kelahiran raja manapun. Sang raja sudah lahir, itulah berita dari Injil di bagian awal. Lalu berita-berita Injil segera bergerak, tidak terus berdiam di dalam perayaan kelahiran, tapi langsung masuk kepada konflik.
Matius memutuskan untuk mencatat konflik karena ada pembunuhan di Bethlehem. Kedatangan raja ini tidak membawa kebaikan ternyata bagi kota asalnya Daud. Kehadiran raja yang harusnya membebaskan malah membawa kematian. Mungkin pembaca akan mulai berpikir, apa enggak lebih baik kalau kedatangan raja ini langsung membawa kebaikan dari awal? Kenapa kedatangan raja ini memberi duka cita begitu besar untuk dipikul oleh salah satu kota di Israel? Kenapa penderitaan begitu berat harus dialami karena kelahiran raja ini? Apa tidak lebih baik kalau kami punya raja yang membuat kami aman, yang tidak meresikokan kehidupan kami? Tapi Matius segera mengatakan tidak bisa. Kalau engkau mau menyambut raja yang sejati, resiko untuk keamananmu akan terjadi. Jika engkau mau bersekutu dengan raja yang sejati ini, ketidakamanan, bahaya dan juga ancaman akan ada padamu. Apakah engkau merasa bahwa kemuliaan Kristus begitu besar sehingga harga, ketakutan dan bahaya rela kamu pikul atau tidak? Berita ini langsung masuk ke hati kita waktu kita baca. Sehingga kita lihat bahwa perayaan kelahiran Kristus tidak semua bersifat perayaan. Ada kematian yang mengerikan, ada duka cita. Lalu berita terus berlanjut dengan pelayanan awal dari sang raja yang dimulai dengan menyendiri di padang gurun. Dan kalau kita berpikir dia menyendiri di padang gurun untuk bertapa, mencari ilmu, mencari ilham, mungkin dia mau menjadi biarawan yang menyingkir dari hiruk pikuk dunia, kita akan salah menafsirkan. Karena paralel yang berusaha digambarkan oleh Injil adalah padang gurun sebagai tempat pembuangan. Sebagai tempat di mana banyak orang Israel mati. Simbol kematian seolah menyertai raja ini. Sesuatu yang tidak ingin digambarkan di dalam kerajaan manapun. Raja-raja dunia ini akan berusaha untuk menyatakan bahwa dirinya adalah simbol pembunuh. Simbol pencabut nyawa, bukan simbol di mana kematian akan mendekat. Tapi seolah-olah Injil menggambarkan bahwa kematian begitu dekat dengan Kristus. Sehingga ketika dia menyendiri di padang gurun, gambaran yang disampaikan adalah gambaran pembuangan. Gambaran tidak diterima untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan harus berputar selama 40 tahun. Yang dicerminkan lewat angka yang sama, tetapi dengan jumlah waktu yang lebih pendek tentunya di dalam kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus menjadi simbol yang membawa kita segera ke perjanjian lama. Dan perjanjian lama segera menjadi simbol yang membawa kita untuk menafsirkan makna kehidupan Kristus. Simbol menafsirkan simbol yang akhirnya memberikan kepada kita konten teologi yang luar biasa dalam tentang raja ini. Lalu saudara sekalian, para penulis Injil juga sepakat untuk menggambarkan apa yang raja ini kerjakan karena gerakan cinta kasih, sekaligus karena deklarasi yang harus dia bawa tentang kerajaan yang akan dipulihkan. Raja ini mulai bertindak, raja ini juga mulai berbicara. Raja ini mulai berkhotbah, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Raja ini mulai memberikan wejangan seperti seorang nabi yang juga bisa menyatakan firman dengan kepekaan yang tinggi seperti Daud. Apakah Daud raja? Dia raja. Apakah dia nabi? Tentu dia nabi. Apakah Kristus raja? Tentu dia raja. Apakah dia nabi? Pasti dia nabi. Maka beritanya, kemudian ajarannya yang otoritatif membuat orang-orang terbuka matanya. Dan mereka mulai berpikir, kami harus dipimpin oleh orang seperti ini. Inilah orang yang kami cari. Dia bukan cuma mengajarkan kepada kami kebenaran, tapi dia mengajarkan kuasa Allah kepada kami. Sehingga pengajarannya disampaikan dengan cara yang menggugah hati kami untuk sujud kepada Allah. Saudara, mata orang mulai terbuka karena kata-kata Yesus. Mata orang juga mulai terbuka melalui kuasa yang Yesus nyatakan. Tidak ada orang pernah menenangkan laut yang marah. Tidak ada orang yang pernah membuat iblis begitu gentar sehingga malaikat-malaikat jatuh dan para roh jahat tunduk kepada dia. Tidak ada raja yang dengan kuasa sedemikian besar sehingga penguasa-penguasa dunia ini merasa terancam dengan kehadirannya, yang tidak punya tentara, yang tidak punya keuangan, yang tidak punya apapun. Lalu berita Injil segera membawa kita kepada benturan antara raja ini dengan penguasa sementara Israel. Mengapa penguasa sementara sulit menerima fakta bahwa raja yang asli sudah datang? Karena raja yang asli itu akan membuat mereka kembali menjadi hamba. Kembali menjadi hamba adalah hal yang menyusahkan. Bukankah mereka sudah terbiasa menjadi pemimpin, menjadi raja yang baru? Tapi yang tidak mereka ketahui adalah raja sejati justru rela menjadi hamba.
Alasan bahwa para pemimpin sementara ini tidak mau menjadi hamba adalah karena mereka tidak pernah layak menjadi raja sejati. Itu sebabnya juga seorang reformator, ya seorang tokoh reformator terpenting yaitu Martin Luther. Di dalam bukunya mengenai Christian Freedom, dia mengingatkan kembali di dalam surat pengantar dari buku itu kepada Paus Leo dengan mengatakan bahwa saya sangat muak dengan semua orang yang menghina engkau, oh Paus. Orang-orang dekatmu menghina engkau dengan mengatakan engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Itu penghinaan besar. Engkau bukan Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah hamba untuk melayani para hamba Tuhan. Jika engkau adalah hamba dari para hamba Tuhan, maka kamu punya posisi tinggi bukan main. Dan itu yang aku berikan kepadamu. Tapi jika orang memuji engkau sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, itu penghinaan besar. Karena Tuhan di atas segala Tuhan hanya mau disebut dengan kata hamba ketika dia ada di dunia ini. Maka saudara, Kristus adalah Tuhan segala Tuhan yang rela menjadi hamba. Sedangkan para Tuhan sementara adalah Tuhan yang paling tidak ingin kedudukan sebagai Tuhan diturunkan meskipun hanya sedikit. Nah, maka mereka mulai konflik dengan sang raja ini. Tapi sang raja ini harus menyelesaikan pekerjaannya. Dia melakukan pekerjaannya apapun resiko yang dialami oleh perlakuan para pemimpin. Ketika orang memperingatkan bahwa Herodes ingin membunuh dia, raja palsu, raja boneka yang cuma peduli harta keuangan dan kegilaannya disalurkan di dalam kerajaan Israel. Raja boneka seperti Herodes, mau bunuh raja di atas segala raja. Tapi Kristus menjawab dengan kalimat yang sangat memberikan fokus kepada pekerjaan Tuhan. Beritahukan kepada serigala itu, saya harus kerjakan pekerjaan Tuhan. Hari ini, esok, hari ketiga saya akan selesai. Yesus mengatakan hari ketiga adalah hari final, ya tentu ini referensi kepada kebangkitannya. Tapi Kristus tidak mempedulikan resiko apapun yang akan dialami, dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan apa mungkin saudara pikir? Pekerjaan sebagai raja. Dia adalah raja. Oh, saya pikir raja adalah seorang berkuasa yang bisa perintah sini perintah sana, duduk di takhta, memastikan bahwa dinastinya aman, memastikan tidak ada serangan dari kerajaan lain, memastikan tentaranya banyak, memastikan hartanya banyak, memastikan pajak dibayar. Bukankah itu pekerjaan raja? Kehadiran Kristus di dunia merombak pengertian tentang raja. Raja bukan seperti itu. Raja adalah yang pergi berkeliling memperbaiki segala hal yang rusak, menyatakan kedamaian, memberitakan cinta Tuhan, menyatakan pengampunan Tuhan. Di dalam bukunya mengenai surat Ibrani, John Owen mengatakan bahwa kalau kita melihat Kristus ada di dunia ini, kita akan gentar hatinya. Segera kita akan sujud tanpa diperintah. Karena dia, Sang Kristus, adalah yang membawa pekerjaan Tuhan di dalam cara yang paling agung. Sehingga apapun yang dia katakan membuat kita sadar Allah mau terima kita. Bukan hanya kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Semua yang dia kerjakan membuat kita ingin menyembah dia karena dia menyadarkan kita bahwa Allah mau menerima kita. Hal-hal yang dia kerjakan membuat kita sadar akan hal ini. Dia berkhotbah untuk menyatakan ini. Dia bertindak untuk menyatakan ini. Dia menjadi tangannya Tuhan. Dia menjadi sang anak Allah. Dialah sang anak Allah yang menunjukkan bagaimana Bapanya akan bersikap kepada para pelacur yang mau bertobat, kepada orang-orang pemungut cukai yang disingkirkan masyarakat, kepada orang Samaria yang dibenci. Dia menunjukkan Bapakku menerima engkau, mari datang bersekutu bersama-sama. Mari makan semeja dengan sang raja. Maka saudara sekalian, orang-orang lemah, orang-orang kecil, orang-orang berdosa yang menyadari keberdosaan mereka, menemukan sang raja yang akrab dengan mereka. Kerajaan yang berpihak kepada mereka yang disingkirkan oleh raja dunia ini. Tentu saya tidak bicara tentang kelompok yang memanipulasi keadaan rendah, kelompok yang memanipulasi seolah-olah mereka korban yang sedang tertindas. Orang-orang palsu yang merasa dirinya korban, tetapi sebenarnya sedang melakukan penganiayaan dengan intimidasinya. Mereka bukan korban sama sekali. Orang yang mendesak untuk diterima dengan kekerasan, dengan berani teriak, mengatakan kami ditindas, adalah orang-orang palsu yang bukan tidak berdaya. Mereka punya cukup daya untuk menindas orang lain. Orang yang mengatakan kami cuma kaum pinggiran, tetapi kemudian bergerak dan menghancurkan orang lain. Mereka adalah penindas yang juga perlu dihancurkan. Maka saudara, Kristus tidak menerima orang-orang yang mempunyai mental sebagai korban, tapi mempunyai kuasa dan keinginan untuk menghancurkan yang lain. Ketika orang memanas-manasi orang lain, menyatakan provokasi bagi kaum miskin, mengatakan mari bergerak, mari revolusi. Ini adalah pengkhianatan dari kelompok terbuang.
Kelompok terbuang tidak melakukan itu. Saya tidak mengatakan ini untuk membungkam kaum terbuang, bukan. Tetapi kaum terbuang harus bersuara, namun bukan bertindak. Bukan revolusi, bukan menghancurkan, bukan mengintimidasi dengan kumpulan massa. Bukan meneriakkan mati bagi orang-orang yang dianggap jahat. Maka saudara, orang-orang yang tidak berdaya ini menemukan kerajaan Allah sangat dekat dengan mereka. Tidak ada lapisan birokrasi yang harus mereka tempuh untuk bertemu raja. Tidak ada wakil dan wakilnya wakil dan wakilnya wakilnya wakil yang harus mereka temui dulu, sogok dulu untuk bisa bertemu raja ini. Mereka bertemu Kristus yang adalah anak Daud, anak Allah, pewaris satu-satunya bagi sorga, bagi kerajaan Allah di sorga dan bumi. Maka saudara sekalian, ketika orang miskin, orang lemah, orang berdosa yang mau bertobat tapi tidak ada yang terima, menyadari bahwa sistem Taurat di bait suci sudah dikorup oleh para imam, mereka menyadari bahwa Kristus memberikan jalan keluar yang baik sekali bagi mereka. Mereka menemukan berita Injil. Berita Injil tidak ditemukan oleh orang yang tidak mencari. Berita Injil selalu akan dihina oleh orang yang sudah merasa baik. Raja ini adalah raja yang tidak diperlukan oleh orang yang mapan. Secara kedudukan, secara rohani, secara apapun. Dia adalah raja untuk orang miskin. Miskin harta, miskin rohani, miskin segala hal. Berbahagialah orang yang berduka cita, kata raja ini. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Berbahagialah orang yang dianiaya. Raja ini adalah raja yang membawa kerajaan yang sangat akrab dengan mereka. Begitu akrabnya sehingga mereka melihat diri mereka tercermin dalam sang raja. Orang miskin melihat rajaku miskin. Orang berdosa melihat rajaku menderita karena dosaku. Orang-orang terbuang melihat rajaku pun terbuang sama dengan aku. Tetapi perbedaannya sangat jelas dikatakan surat Ibrani, dia tidak berdosa. Jika dia tidak berdosa, mengapa dia sama dengan kami? Seluruh orang yang menyadari keindahan kerajaan Kristus menjadi sangat kagum dengan Tuhan. Tuhan begitu mengagumkan karena kerajaannya begitu mendarat bagi mereka. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak memerlukan, mereka akan mencibir dan mengatakan, masa kemuliaan Allah dipamerkan dengan cara begini? Adakah yang baik yang akan muncul dari Nazaret? Adakah nabi dari sana? Selidiki kitab suci. Kamu akan tahu bahwa Galilea tidak pernah punya tradisi pengajaran apapun. Pernahkah ada nabi keluar dari situ? Tapi saudara, yang mereka lupa adalah daerah manapun selalu mempunyai saat pertama ada nabi dari situ. Belum pernah ada orang penting dari Bethlehem sampai muncul Daud. Nah, maka saudara, banyak orang begitu picik dan buta karena begitu mengagumi tradisi tanpa sadar. Tradisi mereka pun ada titik awal yang memberontak terhadap tradisi sebelumnya. Nah, itu sebabnya ketika mereka berseru tidak ada yang baik keluar dari Nazaret, perkataan mereka dicatat secara memalukan dan diingat terus panjang sejarah sebagai perkataan orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang mengatakan tidak ada yang baik pernah keluar dari Nazaret. Karena kemudian sejarah membuktikan hal paling baik bagi kemanusiaan justru dari Nazaret. Nah, maka saudara sekalian, raja ini datang dan orang-orang terbuang kumpul kepada dia. Begitu banyak orang-orang ini sehingga menimbulkan kontroversi baru. Kenapa raja ini begitu akrab bergaul dengan para pelacur, para pelahap, para pemungut cukai? Apa tidak ada orang lain yang kamu bisa setarakan dirimu dengan mereka? Kenapa pilih kelompok ini? Dan sang raja itu menyindir dengan cerita sindiran yang sangat kuat. Ini bukan raja bodoh. Ini adalah raja yang tahu bagaimana menyampaikan pengertian. Dia bukan raja yang hanya tahu memerintah untuk orang bertindak ini atau itu. Dia adalah raja yang tahu bijaksana. Hanya orang bijaksana yang bisa merumuskan cerita demikian cepat dan demikian akurat dan demikian menusuk. Raja ini langsung menjawab dengan mengatakan, ada orang kehilangan 1 domba dari 100, dia cari. Ada seorang perempuan kehilangan 1 dirham, dia cari. Ada 1 ayah kehilangan 1 anak dari 2. Ketika anak itu pulang, apakah dia tidak disambut? Tidak mungkin. Maka pelajarilah cinta kasih dari Tuhan lewat kerajaannya ini. Engkau sudah terlalu jauh dari Tuhan, sehingga kepicikan agama itu yang menjadi identitasmu. Bukan kerajaan Allah yang kamu nantikan adalah kepicikan. Sehingga engkau bisa jadi raja picik di tengah-tengah kerajaan picik. Saudara, orang yang menepuk diri dan mengatakan agamaku mengkonfirmasi aku orang hebat, aku orang penting. Itu adalah orang celaka, dia akan sulit mencari juru selamat. Karena yang dia cari adalah konteks untuk dia merasa hebat. Orang bisa merasa hebat dan populer di dalam satu komunitas. Itu tidak berarti komunitas itu benar atau baik. Tapi ketika orang merasa
bahwa kerendahannya, kebodohannya, kebobrokannya, kehinaannya ditampung, dikasihi, dan diampuni oleh Allah. Orang-orang seperti ini akan langsung menjadi bagian dari kerajaan yang berkomitmen untuk hidup dan mati bagi kerajaan itu. Itu sebabnya sang raja ini juga mengingatkan, jika ada orang yang menyadari ada harta terpendam di sebuah tanah, dia akan buang semua hartanya, dia akan jual semua yang dia miliki, beli tanah dengan apa yang dia punya, karena ada harta di dalamnya. Jika engkau tahu Kristus membawa kerajaan itu, dialah sang raja, engkau akan buang semuanya untuk mengikuti dia. Engkau akan pakai semuanya demi berbagian di dalam kerajaan itu. Ketika ada orang bertanya, apa syarat yang harus aku tempuh supaya aku bisa berbagian dalam kerajaan? Apa yang harus aku tempuh? Apa yang harus aku kerjakan? Syarat apa paling penting untuk aku lakukan? Yesus mengatakan, cintai Tuhan, cintai manusia. Simple, nggak ada yang baru kok. Kamu sudah tahu perintah itu. Lalu orang itu mengatakan, saya sudah lakukan. Yesus mengatakan, buang hartamu, jual, berikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Dan orang itu pergi. Dia nggak mau. Dia tidak tahu berapa pentingnya kerajaan ini. Tapi saudara, bagi orang-orang yang tahu kerajaan ini penting, mereka ikut sang raja tanpa tahu kegoncangan final dari iman mereka akan tiba di Yerusalem. Yerusalem yang menjadi tempat pelantikan raja juga adalah tempat di mana banyak orang yang sudah aman, sudah nyaman, sudah cinta kerajaan ini akan tersaring keluar. Ada satu lagi batu sandungan yang mereka belum tahu. Satu lagi kesulitan paling besar untuk menerima kerajaan ini, yaitu salib. Begitu banyak orang dengan percaya mengatakan kami sudah sampai pada tahap final. Akhirnya pekerjaan raja selesai. Dia sudah menyebarkan seluruh berita tentang dirinya, tentang kerajaan Allah yang akan digenapi, dan sekarang dia akan dilantik di Yerusalem. Mari ikut. Mereka semua menyambut orang yang meragukan menjadi sangat yakin bahwa dia adalah raja. Orang yang tadi menolak menjadi ragu. Lalu orang-orang yang keras menolak merasa kehilangan pengikut. Dan mengatakan, lihat sekarang seluruh dunia mengikuti dia. Mau apa lagi kita? Kita sudah kalah. Kita sudah hancur. Tapi kekalahan dan kehancuran itu ternyata dibalikan oleh tindakan pengkhianatan dari satu orang yang ada di dalam kerajaan itu. Seorang pengkhianat yang lebih memilih uang daripada raja. Seorang pengkhianat yang cintanya kepada uang akhirnya membinasakan dia selama-lamanya. Tidak banyak orang yang merenungkan tentang Yudas. Tidak banyak orang yang merenungkan bahwa cinta kepada uang membawa kepada kebinasaan kekal. Banyak orang mulai berpikir tentang apa sih salah Yudas, tanpa mereka menyadari bahwa cinta uang adalah apa yang menjadi problem dia dari awal. Tidakkah kita lihat ini dengan jelas? Kristus berkali-kali memberikan hint bahwa problem paling besar untuk orang datang ke dalam kerajaannya adalah mamon. Engkau tidak dapat mengabdi kepada raja yang sejati, sekaligus mengabdi kepada mamon. Engkau tidak bisa anggap uang sebagai rajamu. Jika engkau tidak punya kerelaan melepasnya, engkau tidak mungkin punya hidup kekal. Saudara mungkin akan mengatakan, gak bisa, di dalam teologi kita dikatakan kita diselamatkan karena iman. Silakan bilang itu kepada sang raja. Raja itulah, Kristuslah yang mengatakannya. Engkau akan binasa karena cinta uang. Apakah ini bentur dengan diselamatkan oleh iman? Tentu tidak. Karena kalau kita berani mengatakan teologi kita bentur dengan perkataan Kristus, berarti teologi kita adalah teologi yang harus dirombak secara total. Maka Kristus sudah memberikan peringatan, kau tidak bisa mengabdi kepada mamon jika engkau mau mengabdi kepada raja kerajaan Allah. Dan Yudas tentu mendengar. Tapi ya dia mendengar tapi tidak merenung. Dia mendengar tapi menganggap remeh. Begitu banyak orang ada di dalam kerajaan, di dalam gereja, di dalam kebaktian, tidak anggap kalimat Tuhan penting. Semua lewat begitu saja. Mungkin karena sudah tahu, mungkin karena terlalu sering. Yudas tiap hari bertemu Yesus, dan mungkin ada beberapa ilustrasi yang dia sudah tahu. Mungkin dia sudah mengerti poin utama dan dia tidak mengerti kenapa sang raja ini mengulang-ulanginya. Mungkin dia ada konflik dalam batin dengan mengatakan itu ajaran tidak benar. Saya tidak setuju dengan itu. Saya tidak nyaman dengan ajaran itu. Tapi dia dengan muka senyum mengatakan, I'm with you. Aku mengikuti engkau. Hatinya begitu bergolak karena tidak setuju bahwa dia dipanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dia hanya rabi, dan rabi yang tidak tentu saya setujui. Dia tidak tahu dia sudah dekat dengan kebinasaannya dan Tuhan tetap memperingatkan dia. Tuhan mencuci kakinya, Tuhan memperingatkan dia, dan dia tidak peduli. Hatinya sudah terlalu keras. Karena terlalu banyak khotbah yang dia dengar dari sang raja ini. Dia terlalu banyak dengar firman Kristus, maka dia hatinya jadi keras. Bukankah ini mengerikan? Ada orang yang hatinya bisa makin keras karena dengar firman Kristus. Tapi ini yang Alkitab nyatakan, ada orang seperti itu. Dan dia menjadi binasa karena uang.
Tetapi kebinasaannya dilakukan setelah sebelumnya dia menghancurkan pengharapan dari banyak orang, tetapi yang tidak pernah merusak rencana Tuhan. Waktu dia menjual Yesus, banyak orang menjadi goncang, tapi kerajaan Allah tidak goncang. Sang Bapa tidak goncang, bahkan Kristus pun tidak goncang. Oh, dia mengalami pergumulan besar, itu benar. Tapi dia tidak merasa bahwa pengkhianatan Yudas adalah sebuah penyimpangan dari rencana awal. Tidak, sebaliknya, inilah rencana utamanya. Rencana tetap berjalan. Apa yang ditetapkan tetap berjalan. Apa yang tertulis di dalam perjanjian lama digenapi saat ini. Maka dengan penuh pergumulan dan hancur hati, Kristus berdoa. Sang Raja menangis di hadapan Allah. Sang Raja gemetar dan bergumul. Sang Raja berseru kepada Allahnya di sorga. Haruskah cawan demikian menderita ini diminum oleh dia? Haruskah penderitaan sebesar ini diambil oleh dia? Dan tentu sang ular yang dari awal menggoda dan berusaha menjatuhkan akan dengan sangat gencar menyerang dia. Kita tidak tahu karena tidak ada catatannya, tapi mungkin sang ular akan mengatakan, haruskah sang raja mengalami ini? Benarkah engkau anak Allah? Jika engkau anak Allah, tentu engkau dapat berkata sesuatu untuk merubah kutuk ini jadi berkat. Tentu engkau dapat berfirman. Jika engkau anak Allah, bukankah aku sudah katakan kepadamu, engkau bisa meminta malaikat-malaikat untuk turun dan menghancurkan musuhmu. Jika engkau anak Allah, bukankah aku sudah katakan kepadamu, aku akan berikan segalanya, sembah aku satu kali. Tentu tidak ada catatan mengenai apa yang dikatakan sang iblis, tapi kita tahu pasti, ini adalah momen di mana serangannya paling masuk akal untuk diberikan paling gencar. Dia terus akan meruntuhkan sang raja. Dia akan mengatakan, kenapa engkau mengerjakan ini? Engkau raja. Apakah raja harus mengalami ini? Mengapa tidak ada tahta? Mengapa tidak ada kemuliaan? Engkaukah satu-satunya raja yang setia kepada Tuhan, yang benar-benar memberikan diri kepada Tuhan yang harus mengalami ini? Daud tidak mengalami apa yang kau alami sekarang. Salomo tidak mengalaminya. Yosia tidak mengalaminya. Hizkia tidak mengalaminya. Bukankah Hizkia berdoa dan dikabulkan? Bukankah Hizkia minta kelepasan dan dia dilepaskan? Bukankah dia adalah orang yang jauh lebih rendah dari engkau? Mengapa engkau tidak doa hal yang sama? Mengapa engkau tidak tuntut hal yang sama? Mengapa engkau tidak minta kelepasan? Mengapa engkau tidak bertindak untuk ada kelepasan? Yesus Kristus berdoa, dia memohon supaya cawan lalu dari dia. Tapi kemudian dia mengakhiri doanya dengan kalimat indah. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Ini pekerjaan mulia sang raja. Maka saudara, dia memberikan diri untuk ditangkap. Para penangkapnya menyadari kemuliaan dari suaranya ketika dia mengatakan, akulah dia. Mereka terjatuh tapi mereka tidak lari. Mereka tetap mengeraskan hati, berdiri kembali dan berusaha menangkap sang raja. Mereka mungkin mulai berpikir, ini benar-benar sang raja loh. Kenapa kalimatnya begitu berkuasa? Kami belum pernah menemukan ada orang berkata seperti dia ini. Tetapi mereka mengeraskan hati, tidak bisa, ini tugas kami. Tugas kami adalah berkhianat kepada Allah dan menangkap sang raja. Sehingga mereka tetap keras hati dan menangkap. Murid-murid lari. Entah apa yang ada dalam pikiran Yudas. Mungkin dia mulai memperhitungkan uang yang akan dia dapat, atau dia sudah mulai memperhitungkan akan beli apa. Entah apa yang ada dalam dirinya, tapi yang pasti dia tidak akan pernah tenang sejak saat itu. Kemudian Yesus pun dibawa di pengadilan. Benar-benar aneh. Raja diadili. Pekerjaan mulia apa ini? Kita mulai merasa bingung. Inikah bagian dari pekerjaan menjadi raja? Apakah ada job description seperti ini untuk raja di mana? Tidak ada. Tapi saudara, raja bagi Israel, raja bagi kerajaan Allah bahkan. Raja bagi sorga dan bumi. Sekarang sedang dihakimi oleh sebuah pengadilan yang tidak jelas. Pengadilan yang bahkan dicibir oleh Kekaisaran Roma. Kekaisaran Roma tidak akan pernah anggap Pilatus orang yang serius. Dia bukan gubernur. Dia diletakkan seperti gubernur, tapi diperingatkan di dalam tugas yang tertulis di dalam suratnya. Engkau di level di bawah gubernur. Oh saudara, Kristus dihakimi, diadili oleh seorang yang bahkan tidak diakui oleh Kekaisaran Roma. Dia diadili oleh Herodes. Seorang yang bahkan kontroversi sekali. Dia tidak pernah diakui sebagai raja sejati oleh Kekaisaran Roma. Kekaisaran Roma menganggap satu-satunya alasan Herodes tetap menjadi raja adalah karena dia adalah penjilat sejati Kekaisaran Roma. Penjilat menjadi hakim. Seorang yang tidak pantas disejajarkan dengan gubernur menjadi hakim bagi sang raja. Tapi sang raja menjawab dengan sangat tegas. Aku memang raja dan untuk itulah aku datang. Dan aku menyatakan kebenaran. Maka saudara, kemuliaan sang raja tidak hanya ketika bertakhta dengan mulia.
Kemuliaan sang raja adalah ketika dia berjuang demi umatnya. Ini yang dia sedang kerjakan. As a king, as the king. Sebagai sang raja dia menghadapi segala tuntutan, segala hajaran, pukulan, penderitaan. Bahkan akhirnya paku yang menghujam tangan kakinya. Mahkota duri itu yang ada di kepalanya. Inikah nasib raja sorga itu? Tapi ini yang Yesus alami. Dia mati di atas kayu salib dengan mahkota duri. Sebelum dia dikenakan mahkota duri, dia dihina dengan jubah palsu dari prajurit Roma. Mereka menganyam mahkota hanya demi bisa menghina dia, memukulkan buluh dan menjadikan dia raja boneka, raja hinaan. Dia menanggung semua hinaan itu. Saudara, kemuliaan apa yang kita lihat pada Yesus di dalam keadaan ini? Tidak ada kemuliaan kerajaan dari awal hidupnya sampai saat ini. Kelahirannya bukan kelahiran seorang raja. Kehidupannya bukan kehidupan seorang raja. Pengikutnya bukan pengikut seorang raja. Prajurit, dia nggak punya prajurit. Tindakan dia bukan tindakan seorang raja agung. Tempat dia tinggal, bahkan seringkali tidak ada tempat di mana dia bisa tinggal. Tempat dia tinggal bukan tempat seorang raja. Dan cara matinya bukan cara mati seorang raja. Tapi Tuhan ingin memberikan pernyataan melalui kitab Injil, bahwa raja sejati adalah yang seperti ini. Celakalah raja yang lain yang bertindak sebaliknya. Celakalah para pemimpin yang tidak meneladani Kristus. Inilah raja sejati. Dan setelah dia mati, dia bangkit, dia dinaikkan ke surga. Baru orang-orang yang mengikuti dia tahu, inilah raja sejati. Dia sudah menjalankan tugasnya di bumi sebagai raja. Dia sudah memberikan satu pernyataan bagi sepanjang sejarah manusia, bahwa raja sejati adalah dia. Dia memberikan pesan yang tidak terlupakan bagi semua penguasa politik, bahwa dia adalah ancaman paling besar bagi mereka. Dia menjadi ancaman paling besar untuk kekaisaran Roma. Dia menjadi ancaman paling besar untuk kekaisaran dari manapun yang muncul kemudian. Dia menjadi ancaman paling besar bagi raja-raja, presiden-presiden, pemerintah-pemerintah. Sampai kapanpun, karena dia rela menjalankan tugasnya sebagai raja sampai mati. Dia rela merendahkan diri, mengosongkan diri, menderita, mengambil kesulitan umat. Dia mencintai sampai mati. Tidak ada yang bisa melakukan ini, maka semua yang melakukan hal sebaliknya, mematikan orang lain demi cintanya kepada takhta, akan dihancurkan oleh raja ini. Ini raja akan terus menjadi ancaman. Maka saudara kita yang mengikuti Kristus sadar tentang hal ini. Kita harus menjadi ancaman bagi kerajaan yang memutarbalikkan pengertian kerajaan dari Kristus. Siapa memonopoli kuasa, mencintai uang, memanipulasi orang lain, menipu demi keuntungan diri, dia akan selalu menganggap orang Kristen ancaman. Karena orang Kristen harus jadi ancaman bagi mereka. Nah, itu sebabnya raja sejati sudah menyatakan pekerjaannya. Dan betapa mulianya pekerjaannya itu. Tiap kali kita membaca dari Injil, kita menyadari inilah kemuliaan sang raja itu. Inilah kemuliaan karya Kristus. Inilah kemuliaan dari sang pemimpin paling agung yang rela merendah di tempat yang paling rendah. Dan dengan demikian kita bersyukur dan memanjatkan pujian kita dengan mengatakan, di dalam Engkau ya Tuhan, kami mengalami kelimpahan menjadi manusia. Karena kami memiliki raja sejati yang mengalami apa yang harus dialami demi membebaskan umatnya. Dialah yang menjadi penebus dan dia lakukan itu karena dia adalah raja. Kiranya Tuhan menguatkan hati dan juga komitmen kita untuk berpusat kepada Kristus, mencintai dia dan hidup bagi dia. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena karya Kristus yang mulia dinyatakan kepada kami lewat berita Injil. Kami sungguh kagum tindakan Kristus, karena dia adalah Raja. Kami tidak mengerti sebelumnya bahwa Raja harusnya bertindak demikian. Tapi Engkau yang merubah segala sesuatu, Engkaulah yang menyatakan kerajaan dengan cara yang tidak terpikirkan, tidak pernah diinginkan oleh siapapun. Namun Engkau sekarang memiliki segala hal yang diinginkan oleh siapapun. Tetapi Tuhan tidak memilikinya dengan mengejar, memanipulasi, dan dengan serakah, dengan ambisi merebutnya. Tetapi Engkau memperolehnya justru dengan memberi diri menjadi korban. Tuhan, kami milik-Mu, kami ingin meneladani Engkau. Kami ingin menjalani hidup kami seperti Kristus, itulah yang membebaskan kami. Kami ingin menikmati, merendahkan diri. Kami ingin menikmati menjadi berkat. Tolong kami melakukannya ya Tuhan. Kami ingin menikmati menjadi ancaman bagi ketidakadilan. Tapi kami terlalu lemah, kami mohon supaya Tuhan kuatkan dan pakai kami. Kami ingin menjadi kekuatan bagi orang-orang pinggiran, tapi kami seringkali terlalu sombong, maka Tuhan mohon
pelihara kerendahan hati kami. Tolonglah gerejamu ya Tuhan, supaya orang dapat melihat kerajaan Kristus yang mulia lewat tindakan dan perkataan gereja. Biarlah gereja memproklamirkan Kristus dengan utuh, sehingga dunia makin mengagumi Dia dan menjadi milik Kristus dengan bertobat dan percaya kepada Dia. Kami mohon pimpinan-Mu bagi kami. Kami akan berdoa, kami mohon supaya Tuhan topang kami, berikan kami hati yang bergumul dan memanjatkan apa yang menggerakkan hati-Mu. Kiranya Tuhan berkenan pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus, Raja kami berdoa. Amin.